Sebuah game yang jutaan orang download dan mainin dan sempat banget viral pada zamannya. Pokemon Go. Ini adalah game mobile yang kalian disuruh jalan-jalan kemana-mana. Kalian tangkap Pokemon virtual di tempat-tempat random. Lalu Pokemonnya kalian bisa pakai buat battle, ya layaknya game Pokemon pada umumnya lah. Yes, game yang sama ternyata banyak teori konspirasinya. Dan salah satu teori tersebut ternyata udah bukan lagi teori, tapi fakta dan bisa kalian verifikasi sendiri. Bulan lalu, sebuah koran di Belanda namanya Trouw itu nerbitin investigasi soal kemana data-data Pokemon Go itu pergi. Semua data yang kalian rekam pakai HP kalian. Jawabannya adalah sebuah perusahaan yang hari ini duduk di dalam rantai pasok kontraktor intelijen Pentagon. Jadi pertanyaan gue ke kalian adalah yang main Pokemon Go, waktu kalian ngerekam gang depan rumah kalian sendiri demi satu item, kalian pernah berhenti dan nanya nggak? Kenapa sebuah game nangkap Pokemon butuh video sudut jalan tempat kalian tinggal? Di video kali ini, gue bakal tunjukin persis gimana rekaman itu berubah jadi sistem navigasi buat drone militer. Siapa orang yang ngerancang jalurnya dari awal, dan kenapa dia udah pernah kerja bareng CIA 15 tahun sebelum bahkan Pokemon Go itu lahir. Kalau kalian pernah main game ini, walaupun cuma 2 minggu di tahun 2016, kalian ada di dalam cerita ini. Dan sebelum kita lanjut, a very quick shout out ke sponsor kita terlebih dahulu. Kalian mungkin pernah dengar di luar sana kalau AI itu lagi booming dan investasi misalnya di semikonduktor itu lagi bagus. Investasi di energi itu lagi bagus. Investasi di robot itu sekarang lagi bagus gara-gara AI lagi booming. Tapi mungkin kalian bingung. Oke, iya bagus, tapi sekarang kita beli asetnya apa? Mana nih aset yang mau dibeli? Beli saham A, takut salah. Beli saham B, takut salah. Kalau kita beli semuanya, takut nggak bisa di-track dan pembagianan ntar jadi bingung. Nah, sebenarnya ada satu produk finance yang kalau lu beli ini, itu sama aja dengan lu beli keseluruhan industrinya. Lu beli yang semikonduktor nih misalnya, itu basically lu sama aja dengan beli banyak saham semikonduktor sekalian. Lu beli yang energi nih, itu sama aja dengan lu beli banyak saham energi sekaligus. Nah, produk finance ini namanya adalah ETF atau Exchange Traded Fund. Atau bahasa kasarnya banget ya bisa kubilang reksadana, tapi versi Amerika. Nah, kabar baiknya adalah broker raksasa dari luar negeri ini akhirnya masuk ke Indonesia secara resmi. Diawasi OJK, Bapepti, dan juga bahkan BI. Namanya adalah XTB. Mereka udah 20 tahun lebih beroperasi di luar sana dan juga sudah IPO. Di sini kalian bisa beli banyak banget saham US dan juga ETF US. Dan ETF ini sangat bisa jadi tempat kalian untuk diversifikasi aset jangka panjang kalian. Dan karena ini baru masuk, mereka marketing itu gila-gilaan. Bakar duitnya gila. Biaya tradingnya itu free. 0. Gak ada biaya trading sama sekali per video ini direkam. Plus kalau kalian daftar cepat, kalian dapat uang gratis $10 kalau kalian deposit $100. Dan $25 kalau kalian deposit $200. Cuman deposit dan trade sedikit aja, kalian langsung dapat uang gratis. Udah gue buktiin sendiri kampanyenya, gue mau cek mereka nipu atau enggak. Nah, ini hasilnya. Pastiin aja kalau kalian mau daftar pakai kode promo today. Jadi kalian bisa dapetin promo campaign yang ada di bulan ini. Cek link di bawah untuk semua infonya dan ada juga PDF kalau kalian mau belajar apa itu ETF dan apa campaignnya yang sedang berlangsung sekarang. This is so exciting guys. Akhirnya ada ETF gede, ya broker yang gede akhirnya masuk Indonesia dan ini luar biasa bagus. Oke guys, itu aja sponsor kali ini. Kita masuk ke video kali ini. Fitur gamenya adalah Scan Pokestop. Muncul pertama kali di tahun 2021. Kalian, pemain Pokemon Go, itu datang ke sebuah Pokestop. Biasanya bentuknya itu bisa berupa tugu, bisa berupa mural, atau papan nama tempat ibadah, misalnya itu juga bisa. Terus gamenya minta kalian untuk ngerekam sekelilingnya sambil jalan setengah lingkaran. Videonya akan langsung ke-upload. Gak ada layar penjelasan, cuman ada bar loading doang, terus hadiahnya nanti muncul. Hadiahnya juga sebenarnya cukup sederhana ya, cuman namanya Pofin. Ini adalah makanan buat Pokemon itu sendiri, body Pokemon. Dan reward sekecil itu ternyata udah lebih dari cukup. Perusahaan yang bikin Pokemon Go namanya adalah Niantic. Itu bahkan sampai harus bikin aturan buat ngelarang pemain yang cuman ngarahin kameranya ke tanah sambil muter-muter di tempat. Karena kebanyakan orang curang untuk dapetin hadiahnya ini. Jadi pas gue telusuri, ternyata di balik layar tuh banyak orang yang ngelakuin kecurangan kayak gini. Jadi Niantic akhirnya bikin peraturan kayak gitu karena banyak banget orang yang ngasih data-data mereka secara gratis hanya dengan ngerekam tanah. Dan kalau kalian pikir-pikir, yang direkam itu tuh bukan pemandangan indah ya. Yang direkam itu adalah gang sempit, halte bus, parkiran belakang ruko, tembok masjid, tangga darurat, dan segala macamnya. Sudut biasa yang gak ada nilainya buat siapapun. Direkam dari tinggi mata manusia yang lagi berdiri di tempat-tempat random.
Dan karena Pokestop itu nempel di landmark, yang kerekam justru tempat yang paling sering dilewatin orang. Bahkan di luar sana guys ya, ada salah satu pemain diwawancari sama Trow, namanya adalah Flores the Hinge, umurnya 34 tahun. Dia download Pokemon Go tahun 2016, waktu seluruh dunia lagi gila-gilaan ya sama game ini. Dia ngaku bahkan dia sempat pernah nge-scan bagian dalam apartemennya sendiri. Alasannya sesederhana yang kalian bayangin. Dia pikir dia lagi main game Pokemon dan mau dapetin rewards. Ratusan juta orang ngelakuin hal yang sama. Nggak satupun dari mereka yang ngerekam tersebut itu dibayar. Dan nggak satupun dari mereka ada yang curiga. Satu video 10 detik dari depan warung itu sebenarnya nggak ada harganya sama sekali. Itu basically cuma video sampah. Yang punya harga adalah ketika 30 miliar video kayak gitu ditumpuk jadi satu. Begitu kalian gabungin semuanya, yang kalian dapetin adalah model 3 dimensi permukaan bumi. Dilihat dari sudut pandang orang yang lagi berdiri di jalan. Dan itu adalah barang yang selama ini tuh mustahil untuk dibeli. Kalian bayangin, satelit paling canggih di dunia itu cuma bisa lihat dari atap. Mobil Google Street View yang kalian lihat di jalanan itu cuma bisa lewat jalan-jalan yang muat sama mobil. Dia nggak masuk gang, nggak masuk lorong pasar, nggak masuk ke dalam ruangan atau bahkan rumah kalian. Cuman manusia biasa yang bisa ke sana. Dan bayar manusia itu mahal. Dari data tersebut, kalian bisa bangun sesuatu yang namanya adalah Visual Positioning System atau VPS. Sederhananya gini, ini adalah sebuah sistem yang bikin sebuah mesin, sebuah robot atau apapun itu, yang dia itu tuh bisa tahu dia lagi ada di mana hanya dengan melihat kameranya, tanpa sinyal satelit sama sekali. Jadi hanya ngelihat kamera, dia lihat gambar, dia tahu dia langsung dia ada di mana. Jadi cara kerjanya itu kameranya ngelihat sesuatu, sistemnya dia itu cocokin sama model 3 dimensinya yang udah dia buat. Dia cuma butuh sekitar 2 titik acuan aja, selebar beberapa pixel, itu udah cukup buat kunci posisi mesin itu ada di mana. Pada November 2024, Niantic itu tuh ngumumin di blog mereka sendiri kalau mereka lagi bangun sebuah AI. Namanya adalah Large Geospatial Model. Bedanya apa nih sama AI biasa? Kalau misalnya AI ChatGPT yang biasa kita pakai, AI-nya itu tuh belajar dari pola kata. AI yang ini itu belajar dari pola ruang. Dia dikasih foto tampak depan sebuah gereja, dia bisa nebak bentuk sisi belakangnya gimana. Dan di blog itu mereka tulis terang-terangan dari mana bahan bakunya, yaitu dari scan para pemain Pokemon Go. Nah sekarang pertanyaan yang seharusnya muncul di kepala kalian, siapa yang butuh mesin yang bisa nentuin posisi tanpa GPS ini? Orang yang nyari alamat rumah temennya ya jelas nggak butuh ini. Dia masih punya GPS, itu sudah cukup. Google Maps itu udah cukup. Yang butuh dan berani bayar mahal adalah satu jenis industri. Militer. Lebih tepatnya, perang. Buat ngerti kenapa ini bisa kejadian, kalian harus kenalan sama satu orang. Namanya adalah John Hanke. Ini adalah pendiri Niantic, perusahaan yang bikin Pokemon Go tadi ini. Nah, Niantic itu bukan perusahaan pertamanya. Tahun 2001, dia bikin sebuah perusahaan yang namanya adalah Keyhole. Dan Keyhole itu bukan nama random guys. Itu nama sandi program satelit mata-mata militer Amerika. Di Februari 2003, Keyhole itu dapat suntikan dana dari In-Q-Tel, perusahaan milik CIA. Beberapa minggu kemudian dari bulan Februari tersebut, Amerika menyerbu Irak. Dan teknologi Keyhole ini dipakai buat ngedukung pasukan mereka di lapangan. Gambarnya juga muncul di layar CNN waktu Baghdad itu dibom. Di tahun 2004, Google beli Keyhole seharga 35 juta dolar. Produknya diganti nama dan sampai hari ini kalian masih pakai. Namanya adalah Google Earth. Hanke itu masuk Google. Dia naik jadi bos divisi peta. Maps, Street View, semuanya itu lewat jalurnya dia, lewat mejanya dia. Nah, salah satu orang yang ikut nyiptain Google Earth dan Street View ini, itu namanya adalah Brian McClendon. Brian McClendon. Ingat nama ini, nanti dia bakal muncul lagi di belakang. Nah, di tahun 2010, Hanke itu bikin tim kecil di dalam Google, namanya Niantic. 2 tahun kemudian, mereka tiba-tiba rilis sebuah app, namanya adalah Ingress. Ini adalah sebuah game. Game perang faksi berbasis lokasi. Dan di game itu, dia dapat 20 juta download. Dan ini sebenarnya bukan bisnis utamanya guys. Ini hanya eksperimen sederhana. Eksperimennya adalah, bisa nggak manusia disuruh jalan kaki ke koordinat tertentu di dunia nyata, cuman pakai iming-imingan game? Jawabannya,
Bisa. 4 tahun kemudian, eksperimen yang sama dikasih wajah Pikachu. Dan yang jalan bukan 20 juta orang, tapi 500 miliar orang. Dua hari sebelum AI yang tadi gue mention itu diumumin ke publik, McClendon berdiri di panggung sebuah acara yang diadain di Bellingcat. Ini adalah kelompok jurnalisme investigasi. Di ruangan itu ada Nick Waters. Ini adalah mantan tentara Angkatan Darat Inggris. Waktu sesi tanya jawab, dia nanya satu hal. Apakah pemerintah dan militer bakal beli AI buatan mereka ini? McClendon, dia nggak menyangkal sama sekali. Dia bilang, dia bisa banget ngebayangin itu bakal kejadian di masa depan. Terus tapi dia nambahin, kalau penggunaannya spesifik buat militer dan nambah amplitudo perang, itu jelas bakal jadi masalah. Coba kalian perhatiin cara bentuk jawabannya. Dia nggak bilang enggak. Dia cuma bilang, itu kalau kejadian bakal jadi masalah. Juru bicara Niantic waktu itu bilang AI ini tuh masih proyek tahap awal. Masih bertahun-tahun, jauh banget dari yang namanya produk yang udah jadi. 4 bulan kemudian, Maret 2025, setelah wawancara tersebut, Niantic jual seluruh divisi game mereka. Pokemon Go, Pikmin Bloom, dan Monster Hunter Now. Ya mungkin kalian ada yang mainin ya Monster Hunter Now. Ya gue suka game Monster Hunter, cuman gue gak pernah main game mobile ini. Termasuk semua karyawannya itu dilepas ke Scopely seharga 3,5 miliar dolar. Ya bagi BTW, Scopely ini itu adalah perusahaan penerbit game. Jadi basically dia jual ke penerbit game. Tapi ada satu hal yang gak ikut dijual di dalam transaksi tersebut. Yaitu adalah 30 miliar rekaman yang direkam sama pemain Pokemon Go. Nah, sisa perusahaan yang megang data tersebut dan divisi AI-nya itu ganti nama, jadi namanya Niantic Spatial. Dan mereka dapat modal 250 juta dolar. John Hanke jadi ketua eksekutifnya. Brian McClendon itu jadi kepala teknologinya. Dan kalau kalian pikirin pelan-pelan, game seharga 3,5 miliar dolar itu dilepas, datanya kan ditahan. Mereka sebenarnya nggak bener-bener jual perusahaannya. Mereka tuh bukan cuman jual perusahaannya, mereka nyelamatin data videonya untuk sesuatu yang suatu saat bisa jadi sesuatu yang lebih besar. Sembilan bulan kemudian, Niantic Spatial itu nandatanganin kerjasama dengan perusahaan yang namanya adalah Fantor. Buat ngerti kenapa ini penting, kalian harus tahu nama lama Fantornya apa. Sampai Oktober 2025, nama Fantor itu sebelumnya adalah Maxar Intelligence. Dan Maxar ini itu kerjanya buat NGA, Badan Mata-Mata Amerika, yang tugasnya bikin peta dan baca foto satelit buat kepentingan militer. Salah satu barang yang Maxar pegang namanya adalah GEGD. Anggap aja ini kayak gudang online punya pemerintah Amerika, basically. Isinya itu adalah foto satelit dan peta intelijen. Yang boleh masuk ke dalam gudang itu cuman pihak yang dikasih kunci. Dan yang megang kuncinya adalah Maxar Intelligence. Negara Ukraina adalah salah satu yang dikasih akses ke kunci ini. Tentara mereka itu pakai foto-foto dari gudang itu untuk ngelihat posisi pasukan Rusia untuk perang basically. Nah, di tanggal 7 Maret 2025, pemerintah Amerika ngeluarin sebuah perintah di mana kunci Ukraina itu dicabut. Maxar Intelligence itu harus patuh karena mereka terikat dalam kontrak. Dalam hitungan jam, operator drone Ukraina itu kehilangan penglihatan mereka atas pergerakan pasukan Rusia. Basically mereka buta. Dan itu terjadi di belakang garis depan. Salah satu dari mereka itu bilang ke Business Insider, ini itu bukan sekedar merepotkan, ini tuh penutup mata basically yang dilakukan sama pemerintah Amerika dan Maxar Intelligence. Hari yang sama, rudal balistik Rusia itu akhirnya menghantam kota Kryvyi Rih di Ukraina Tengah. 4 orang tewas. Lebih dari 30 orang luka-luka. 4 hari kemudian, ada perundingan di Jeddah dan kuncinya akhirnya dibalikin ke Ukraina. Nah, itu adalah perusahaan yang tanggal 16 Desember 2025 ngumumin kerjasama dengan pemilik 30 miliar rekaman Pokemon Go. Sistem yang bikin mesin tahu posisinya lewat kamera tanpa GPS. Punya Niantic Spatial. Digabung sama sistem serupa punya Fantor yang punya lewat jalur jalan di udara. Hasilnya adalah drone di langit dan tentara di darat itu bisa nunjuk ke titik yang sama
tanpa satelit sama sekali. Ini adalah teknologi perang yang luar biasa gila. Rilis resminya, officialnya adalah mereka tuh mau menghindari ancaman apabila GPS itu mati atau dipalsuin dan diganggu atau misalnya di jam. Mereka masih bisa beroperasi di medan perang. Hari ini, Niantic Spatial itu udah masuk daftar vendor yang boleh dapat kontrak dari Pentagon dan Angkatan Darat Amerika. Dan salah satu eksekutifnya dalam wawancara yang dimuat di situs Fantor sendiri, itu bilang mereka pengen ngumpulin lebih banyak rekaman dari dalam ruangan. Koran Belanda Trouw akhirnya nanya satu pertanyaan ke kedua perusahaan tersebut. Apakah AI yang mau dipasang di drone militer itu dilatih pakai rekaman pemain Pokemon Go? Fantor jawab mereka nggak akan memakai data Pokemon Go. Terus mereka nolak waktu ditanya pertanyaan kedua ini. Apakah AI-nya itu pernah dilatih dengan data tersebut? Ingat, dia menolak untuk jawab. Itu adalah sebuah hal yang menurut gue agak mencurigakan. Enggak akan memakai di masa depan sama pernah dilatih dengan, itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Dan gue harus jujur sama kalian, karena kalau enggak ya gue sama aja kayak mereka gitu, gue bohong jadinya. Semua bantahan itu sebenarnya bisa jadi benar. Main biasa, nangkap Pokemon, muterin Pokestop, itu nggak ngelatih apa-apa, bisa-bisa aja. Enggak ada bukti publik yang nunjukin ada drone hari ini yang jalan pakai rekaman kalian. Pokemon Go. Dan semua yang gue ceritain barusan itu berasal dari satu investigasi koran Belanda. Bukan dokumen Pentagon yang bocor atau dokumen official negara yang bocor. Nggak sama sekali. Ini adalah investigasi independen. Orang yang nganggap cerita gue dari tadi itu membual, hoax atau segala macamnya sebenarnya nggak sepenuhnya salah. Tapi Jeroen van den Hoven, guru besar etika teknologi di Universitas Teknologi Delft, itu jelasin kenapa pertanyaan tadi itu nggak akan pernah bisa kejawab. AI yang udah selesai dilatih itu nggak nyimpen data aslinya. Jadi 30 miliar video itu pun lenyap, tapi kalau AI-nya sudah dilatih, nobody knows. Nggak akan ada yang tahu kecuali perusahaan itu sendiri. AI-nya akan nyimpen pola yang dia pelajarin dari data-data tersebut. Rekamannya lenyap. Kalaupun rekamannya itu lenyap sekarang, hasil belajarnya itu masih stay di dalam AI-nya. Bantahan mereka itu sebenarnya juga mustahil untuk dibuktikan salah selamanya. Nah, tanpa jutaan scan dan miliaran scan dari para gamer tersebut, kata dia, sistem ini tuh nggak mungkin akan matang secepat ini. Yang kita tahu adalah ini dirancang oleh orang yang namain perusahaan pertamanya dari satelit mata-mata. Dan yang dari awal tahu bahwa cara termurah buat memetakan permukaan planet ini itu bukan pakai satelit, tapi bikin 1,5 miliar manusia ngelakuinnya sendirian. Gratis sambil ketawa-ketawa main-main. Bulan Juli ini, Pokemon Go ulang tahun yang ke-10. Fitur scan-nya udah dimatiin permanen. Bukan karena mereka nyesel atau karena mereka salah, tapi karena mereka udah selesai sama misinya. Kalau kalian suka sama video gue yang lainnya, kalian bisa nonton video di kiri kanan ini. Jangan lupa subscribe guys kalau kalian suka sama video ini. Tapi kalian belum subscribe, subscribe sekarang. Oke guys, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.